Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raki Herlambang. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya akan menyampaikan hasil resum materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Yang pertama dari Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. UIN Malang memiliki 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah fakultas tertua. Selanjutnya ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Humaniora, dan juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta ada Pasca Sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi yang ada di lingkungan Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2, dan S3 berjumlah 46. Berdasarkan roadmap pengembang atau rencana induk pengembangan UIN Malang dan juga rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan dari berbagai sumber akademik internasional, seperti penambahan jumlah mahasiswa internasional. UIN Malang memiliki hampir 500 mahasiswa saat ini dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Upaya-upaya UIN Malang untuk internasionalisasi itu adalah dengan mendorong dosen, juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Seluruh mahasiswa Malang sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, karena UIN Malang memiliki kelebihan pendidikan melalui integrasi dalam gerakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Materi yang ketiga yaitu dari Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Masuk ke UIN Malang itu tidaklah gampang. Anda termasuk the best human material atau manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur tes. Karena Anda the best human, maka saudara atau saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus selalu semangat dan mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Jadi, kita harus mempersiapkan diri kita dari sisi mental spiritual. Oleh karena itu, ada beberapa indikator orang yang memiliki mental spiritual. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model belajar di perguruan tinggi. Karena itu, mahasiswa haruslah berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang kedua yaitu berpikir positif. Di samping kita diharuskan berpikir secara ilmiah, kita juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif.
Berpikir positif bukan sekedar memiliki pikiran positif saja, tetapi haruslah diwujudkan oleh berperilaku positif pula. Materi yang ketiga yaitu materi yang disampaikan oleh Ketua DEMA Kak Farhan Adi Murosadi. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan ataupun di level masyarakat. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA sendiri memiliki beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri guna untuk mengkoordinasikan dan menginformasikan mahasiswa di lingkungan universitas. Menteri Luar Negeri gunanya untuk menghubungkan lembaga-lembaga yang ada di UIN Malang kepada lembaga-lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, tapi kita juga berusaha kuat secara eksternal. Menteri Sosial, Hukum, dan Politik. Menteri Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Karena sebagai mahasiswa, kita tahu kita tidak belajar hanya dengan satu sisi, tetapi kita harus kuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi multitasking. Menteri Agama. Menteri Agama ialah bentuk upaya DEMA berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integritas keilmuan di situ, antar sains dengan agama. Menteri Pengembangan dan Kreativitas. Tentu DEMA berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan yang dicanangkan oleh DEMA itu sendiri, agar menjadi kesatuan yang utuh. Menteri Komunikasi dan Informasi. Menteri ini lebih ke mensoundingkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. DEMA memiliki program-program unggulan. Yang pertama yaitu Sahabat Desa. DEMA ingin kita memiliki atau meningkatkan kepekaan mahasiswa kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, Sapa Sekolah. Program ini bertujuan untuk membantu dan mempromosikan ke sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan, terkait keorganisasian, dan yang terpenting terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga yaitu Rihla Parlemen. Rihla Parlemen ini yaitu untuk berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Materi yang keempat yaitu materi yang disampaikan oleh Ketua SEMA yaitu Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang,
dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang Sema yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Sema Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Materi yang kelima yaitu materi terkait UKM. Yang pertama, UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Abdul Haris Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk provinsi dan Wiracakti Yuda untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda 811. Angka 8 ialah Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Yang kedua adalah UKM Unior atau unit olahraga. UKM unit olahraga adalah tempat atau wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM ini menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Materi ke-6 dan sekaligus materi penutup pada video resume kali ini yaitu materi dari Bapak Basri Zain yang berkaitan tentang moderasi beragama. Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Nah, sedangkan definisi moderasi secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antar rasio atau logika. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua yaitu historisitas Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonika. Yang keempat yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.